Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mathematics is magic. Jumpa lagi dengan saya RV Karim dalam channel Mathemagic. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar materi bangun ruang sisi datar, terutama dalam pembahasan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang kita bisa bedakan menjadi dua. Yang pertama prisma. Prisma itu apa? Prisma itu bangun ruang yang memiliki minimal satu pasang sisi sejajar yang sama. Jadi prisma punya satu pasang sisi sejajar yang sama. Yang kedua, bangun ruang sisi datar adalah limas. Kalau limas ini bangun ruang yang tidak memiliki sisi sejajar. Kita pahami itu terlebih dahulu ya adik-adik. Apa saja contoh dari prisma? Ada banyak bangun ruang yang merupakan kategori prisma. Ada kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi N. Prisma segi N itu segi 5, segi 6, segi 7, dan seterusnya. Kemudian contoh dari bangun ruang yang merupakan kategori limas, limas segitiga, segi 4, 5 segi N. Atau segi N itu bisa dikatakan segi 6, segi 7, dan segi berapapun ya. Kita masuk ke salah satunya dulu, prisma. Di sini kakak berikan beberapa contoh prisma. Yang terpenting adik-adik bisa mengidentifikasi bangun yang merupakan prisma. Yaitu bangun itu memiliki pasangan sisi sejajar. Di situ dapat dilihat pada arsiran. Arsiran merupakan pasangan sisi yang sejajar, ada di alasnya dan ada di atapnya. Wujudnya juga sama. Kalau limas bagaimana? Kita mengetahui itu bangun merupakan limas. Kuncinya limas itu tidak memiliki pasangan sisi yang sejajar. Coba perhatikan contoh limas yang kakak berikan. Tidak ada sama sekali pasangan sisi yang sejajar. Atau bisa dikatakan sederhananya, bangun limas itu selalu memiliki ujung yang runcing. Nah, bangun-bangun ruang yang memiliki ujung runcing bisa dikatakan limas. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut setelah kita tahu prisma dan limas. Bagaimana mencari luas permukaan bangun-bangun tersebut? Mudah kok. Jangan dihafal ya, memorinya biar tidak full adik-adik, dipahami saja sudah cukup kok. Baik, kita berikan kunci pemahaman luas permukaan. Luas permukaan itu sama dengan luas jaring-jaring dari sebuah bangun ruang. Saya berikan contoh, ada sebuah prisma dan jaring-jaringnya prisma. Maka yang disebut luas permukaan itu luas semua jaring-jaringnya. Di situ kita bagi jaring-jaringnya menjadi 6 persegi kecil yang merupakan penyusun dari kubus, sehingga luas permukaan adalah 6 kali luas masing-masing persegi. Sedangkan luas persegi adalah sisi kali sisi, jadi luas permukaan 6 kali sisi kali sisi. Kalau limas, ini ada limas segi 4. Bagaimana luas permukaannya? Tidak perlu dihafal, tinggal dilihat saja. Bagaimana bentuk jaring-jaringnya? Oh, begitu. Jadi luas prisma, luas limas tersebut adalah luas persegi, ada 1 sebagai alasnya, ditambah 4 luas segitiga. Sebagai kesimpulan awal untuk materi singkat kita, bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bangun ruang terdiri atas 2 jenis, prisma dan limas. Cukup itu yang kita pahami. Hanya 2 jenis, prisma dan limas. Ini akan memudahkan kita untuk belajar ke materi yang selanjutnya. Kemudian, prisma mempunyai sepasang sisi sejajar yang sama dan limas tidak punya sisi sejajar. Ini kita gunakan untuk membedakan mana bangun yang merupakan prisma dan mana yang merupakan limas. Kalau prisma punya sisi sejajar, limas tidak. Yang terakhir, luas permukaan itu sama dengan luas jaring-jaring adik-adik. Atau
bisa dikatakan luas permukaan itu sama dengan luas total semua sisi-sisinya. Jadi semua sisinya ditotal, dijumlahkan, itu namanya luas permukaan. Contoh, tentukan luas permukaan bangun berikut. Ini bangun prisma, adik-adik. Jadi bagaimana cara menentukan luas permukaan? Kita ambil dulu. Kata kunci dari luas permukaan adalah luas total semua sisinya. Diingat-ingat ya. Luas permukaan itu luas total semua sisi-sisinya. Kita ambil sisi-sisi dari limas untuk mempermudah mengerjakan. Yang pertama sisi alas dan sisi atapnya saya ambil. Kemudian ini sisi yang bagian depan, adik-adik. Kita pisahkan. Ini hanyalah ilustrasi untuk mempermudah pemahaman akan luas permukaan. Dalam pengerjaan, adik-adik tidak perlu untuk memisah masing-masing sisi. Cukup diperhatikan dan digunakan sebagai acuan mengingat saja. Di sini ada sisi yang belum diketahui pada alas ataupun atapnya limas. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Karena ini adalah segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya 12, sisi datarnya itu 5, maka sisi miring atau hipotenusanya adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lainnya. Sehingga ketemu sisi yang satunya 13, adik-adik. Sekarang kita gunakan luas permukaan prisma. Dalam hal ini merupakan gabungan dari dua luas segitiga, yakni alas dan atap. Luas persegi panjang yang pertama, luas persegi panjang yang kedua. Yang pertama itu yang di depan, yang kedua yang samping kiri, kemudian yang ketiga ini luas persegi panjang yang di bagian belakang. Jadi ada 2 segitiga dan 3 persegi panjang yang merupakan bagian sisi dari prisma. Sehingga luas permukaan adalah jumlah total semua sisinya. Yakni bisa ditulis 2 kali luas segitiga ditambah luas persegi panjang 1 ditambah luas persegi panjang 2 ditambah luas persegi panjang 3. Jadi rumus luas segitiga setengah alas tinggi, luas persegi panjang, panjang kali lebar. Bisa diselesaikan. Kita coba di latihan soal, adik-adik, untuk lebih memahami bagaimana mengerjakan luas permukaan. Hitunglah luas permukaan bangun ruang di bawah ini. Nah, ada prisma dan ada limas. Yang perlu diingat adalah luas permukaan itu merupakan jumlah total semua sisi-sisinya. Tinggal adik-adik lihat saja sisinya ada berapa, penyusun dari sisinya itu apa saja, baru gunakan rumus luas untuk masing-masing sisinya. Demikian, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas latihan soal tersebut dan kita kembangkan ke materi luas permukaan bangun yang bersusun, serta kita akan belajar materi volume bangun ruang sisi datar. Sekian dari kami, salam matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.